ulama-ulama yang sebelum beliau dikirim itu memang gagal karena gangguan dari makhluk-makhluk halus tersebut. Jadi mereka mampu berubah wujud gitu dalam berbagai bentuk. Bisa jadi binatang buas, berwujud gulungan ombak gitu, yang dikenal dengan nama Raja Aji Kalacakra, yang kemudian oleh sosok Syekh Subakir ini ditancepin tuh. Teman-teman misteri, kembali lagi di Lari Malam Misteri. Buat kalian para pecinta horor, misteri dan juga konspirasi, wajib subscribe channel ini. Dan jangan lari, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Halo teman-teman misteri, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini gue akan ngebahas sejarah tentang seorang ulama yang berasal dari Turki Utsmani. Yang menurut sejarahnya, beliau ini berhasil menaklukkan tanah Jawa dari gangguan-gangguan makhluk gaib. Buat sebagian masyarakat Indonesia mungkin udah banyak yang tahu, terutama masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah Jawa. Ini dia kisah Syekh Subakir, sang penakluk tanah Jawa. Teman-teman misteri, ngebahas Syekh Subakir ini juga erat kaitannya dengan sosok Sabda Palon. Sabda Palon ini merupakan sosok legendaris gitu ya. Kalau di sejarah yang gue baca di Wikipedia, Sabda Palon ini merupakan sosok Raja Jin yang menguasai Gunung Tidar di Jawa Tengah. Yang pada akhirnya nanti Syekh Subakir akan berperang nih, akan melawan si Sabda Palon gitu. Nah, sebelum ngebahas lebih lanjut lagi tentang Syekh Subakir, gue di sini akan bercerita dulu ya tentang kisah Syekh Subakir yang gue tahu, yang gue dapat ceritanya dari guru gue atau ustadz gitu ya, yang pastinya juga guru gue dapat kisah ini dari guru-gurunya juga gitu. Oke, yang gue tahu ya, yang gue diceritain sama guru gue itu, Syekh Subakir ini sosok ulama yang dikirim dari kerajaan Turki Utsmani gitu pada abad 14 lah kurang lebih gitu ya, buat menyebarkan agama Islam gitu di tanah Jawa. Tapi sebelum dikirimnya Syekh Subakir nih, sebenarnya Turki Utsmani ini, Raja Turki Utsmani udah sempat ngirim beberapa ulama gitu. Tapi ulama-ulama yang dikirim untuk ke tanah Jawa ini selalu mengalami kegagalan gitu, yang konon diakibatkan gangguan dari makhluk-makhluk gaib di tanah Jawa gitu. Jadi ketika baru perjalanan ada aja tuh kejadian kayak ya misalkan ombak besar, terus ada cuacanya buruk segala macem. Pada akhirnya mereka ini, ulama-ulama ini nggak bisa masuk ke tanah Jawa. Mereka gagal pulang gitu, balik lagi ke Turki Utsmani. Sampai akhirnya Raja Turki Utsmani mengirimlah Syekh Subakir. Sampai singkat ceritanya itu nanti Syekh Subakir akan berhasil melawan makhluk-makhluk gaib atau hal-hal gaib yang ada di tanah Jawa, sehingga Syekh Subakir ini, beliau ini berhasil menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Oke, itu dia versi yang gue tahu dari guru gue atau dari ustadz gue. Oke, kita lanjut. Berdasarkan babat Jawa, sosok Syekh Subakir ini tuh mempunyai kemampuan untuk bisa menerawang ya, makhluk-makhluk halus gitu. Sampai akhirnya menyimpulkan kalau ulama-ulama yang sebelum beliau dikirim itu memang gagal karena gangguan dari makhluk-makhluk halus tersebut, makhluk-makhluk gaib tersebut. Bahkan para makhluk-makhluk gaib ini, para jin atau dedemit gitu ya, ini mereka mampu berubah wujud gitu dalam berbagai bentuk, ya kan? Bisa jadi binatang buas, bahkan bisa berwujud gulungan ombak gitu ya, atau bahkan angin puting beliung yang bisa ngancurin apa aja yang ada di hadapannya gitu.
Karena niat awalnya Syekh Subakir ini ke Tanah Jawa adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam, tapi mengalami gangguan dari makhluk-makhluk gaib, jin-jin kafir yang ada di Tanah Jawa pada saat itu. Akhirnya Syekh Subakir memutuskan untuk meruqyah Tanah Jawa. Menurut Babat Jawa, Syekh Subakir ini untuk meruqyah Tanah Jawa, beliau ini membawa dari tempat asalnya sebuah batu hitam yang dirajah dari Arab, yang dikenal dengan nama Raja Aji Kalacakra, yang kemudian oleh sosok Syekh Subakir ini ditancepin tuh di Gunung Tidar. Terus karena si Raja Aji Kalacakra ini udah ditancepin sama Syekh Subakir, akhirnya para makhluk-makhluk gaib, para jin-jin yang ada di Gunung Tidar itu pada merasa nggak nyaman, merasa keganggu gitu ya. Keberadaan batu hitam itu membuat gejolak besar di alam. Cuaca yang tadi cerah terus berubah jadi mendung, anginnya jadi kencang, banyak kilat gitu, hujan pun juga banyak turun saat itu, yang akhirnya membuat para jin-jin kafir ini tuh terpaksa melarikan diri gitu, cabut gitu dari hunian mereka di Gunung Tidar gitu. Menurut sejarahnya sih fenomena alam yang terjadi luar biasa itu tuh berlangsung selama 3 hari gitu, yang memaksa jin pada cabut gitu ya. Bahkan beberapa di antaranya ada yang mati gitu. Dan inilah yang memicu reaksi dari si Raja Jin Kafir yang ada di Gunung Tidar, yaitu si Sabda Palon. Dan konon si Sabda Palon ini nih, menurut sejarah katanya sosok bangsa jin yang udah berusia 9.000 tahun dan udah menempati puncak Gunung Tidar gitu. Nah, mungkin karena ngerasa udah akamsi gitu ya, udah 9.000 tahun gitu di Gunung Tidar dan terusik, akhirnya si Sabda Palon ini keluar nih karena pengen tahu, ini ada apaan sih nih? Kok sampai kejadian kayak gini nih, banyak masyarakat banyak bangsa-bangsa jin yang pada cabut ini. Dari kalau di yang gue baca disebutin tuh ada kuntilanak, ada gundurwo, pokoknya macam-macam lah pada cabut gitu kan. Si Sabda Palon keluar, bertemulah dengan sosok Syekh Subakir. Lalu Sabda Palon ini menanyakan, maksud ente apaan kesini gitu kali, kurang lebih gitu kali ya. Dan akhirnya Sabda Palon mendengarkan jawaban dari Syekh Subakir kalau Syekh Subakir menancapkan batu hitam itu tujuannya untuk meruqyah, untuk mengusir gangguan-gangguan dari makhluk gaib, gangguan-gangguan dari jin kafir yang ada di Tanah Jawa pada saat itu. Karena beliau ingin menyebarkan ajaran agama Islam di Tanah Jawa. Dan setelah itu akhirnya Sabda Palon dan Syekh Subakir ini dikisahkan mereka tuh berdebat panjang lah gitu ya. Jadi yang berdebat tuh nggak cuma di Senayan aja. Bahkan kalau di Senayan kan debatnya nggak perlu panjang, cukup berapa hari udah jadi gitu. Nah, ini dikisahkan Syekh Subakir sama Sabda Palon ini berdebat panjang dan akhirnya mereka memutuskan untuk berperang gitu kan. Bahkan dikisahkan itu mereka berperang cukup lama ya, sampai 40 hari gitu, 40 hari 40 malam, yang membuat tanah Pulau Jawa saat itu berguncang keras dengan cuaca badai dan kilatan yang besar. Pokoknya cuacanya jadi ekstrim gitu karena perang Syekh Subakir dan si Sabda Palon. Sabda Palon ini yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badanaya ini akhirnya kewalahan nih menghadapi kesaktian dari Syekh Subakir. Sabda Palon akhirnya nego gitu ya, untuk udahlah perangnya udahan gitu kan, gue udah kewalahan gitu. Akhirnya Sabda Palon membolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa, tapi dengan beberapa syarat gitu. Kalau sekarang tuh S dan K berlaku gitu, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya.
Terus apa aja sih poin-poinnya gitu? Syarat-syaratnya apa aja sih? Salah satunya berdasarkan sejarah itu Sabda Palon mengizinkan Syekh Subakir untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, tapi dengan syarat nggak boleh memaksa gitu. Akhirnya syarat-syarat itu disetujui oleh Syekh Subakir itu, dan akhirnya Syekh Subakir mulai melakukan dakwah, mulai menebarkan ajaran-ajaran Islam di tanah Jawa. Selain di puncak Gunung Tidar, menurut kisahnya Syekh Subakir juga melakukan pembersihan di tempat-tempat angker lainnya di tanah Jawa gitu ya. Bahkan ada versi lain diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar, Syekh Subakir ini membawa senjata pusaka berupa tombak panjang, yang tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala, dan akhirnya menciptakan hawa panas yang membuat para lembut dan bangsa jin kabur, lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Nah, sebagian pengikut Sabda Palon ini dari bangsa jin melarikan diri nih, dan konon katanya hingga sekarang ada yang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagai gunung angker. Bahkan sebagian lain dari anak-anak buahnya Sabda Palon ini tuh dari bangsa-bangsa jin ada yang kabur kayak Kalasroban ke Gunung Serandil. Dan tombak dari Syekh Subakir ini konon masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di Gunung Tidar dan dinamakan sebagai makam Kiai Panjang. Akhirnya Syekh Subakir bisa menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa dengan tenang. Namun pada akhirnya Syekh Subakir memutuskan untuk balik kampung nih ke Persia, ke Turki Utsmani. Karena apa? Karena beliau ini khawatir masyarakat Jawa yang mengagumi, bahkan mengagung-agungkan Syekh Subakir malah jadinya takutnya syirik. Padahal kan harusnya tetap yang diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Syekh Subakir nggak lagi di tanah Jawa, menurut sejarah akhirnya keberadaan beliau digantikan oleh Wali Songo. Nah, itu dia teman-teman misteri, kisah dari Syekh Subakir sang penakluk tanah Jawa yang berhasil mengalahkan Sabda Palon. Kalau ada fakta-fakta atau hal-hal yang belum gue sampaikan, mungkin teman-teman misteri boleh tulis di kolom komentar. Dan juga kalau dari teman-teman misteri ada ide atau masukan kira-kira sejarah atau urban legend atau konspirasi apa nih yang seru buat dibahas, boleh tulis di kolom komentar juga atau langsung DM ke @larimalam_misteri. Gue juga gak bosan-bosannya untuk minta dukungannya untuk like, comment, subscribe, dan juga di-share biar channel Lari Malam Misteri makin berkembang, makin banyak yang nonton, makin banyak yang subscribe, dan bisa mencapai 1 juta subscriber, amin. Dan Lari Malam Misteri juga nggak bosan-bosan mengingatkan kepada teman-teman semua, keberadaan jin, makhluk gaib itu memang pasti ada dan kita harus mengimani. Tapi satu yang pasti, jangan pernah takut karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Oke teman-teman misteri, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk tonton episode-episode lainnya dari Lari Malam Misteri.